Super Sentai adalah series tokusatsu Jepang yang diproduksi oleh Toei Company sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang, yang telah memiliki 45 series Super Sentai. Series Super Sentai memiliki banyak tema cerita yang cocok untuk ditonton oleh anak-anak, karena series Super Sentai memang dibuat untuk hiburan anak-anak di Jepang, misalnya seperti Go Onger, Tokiger, dan lainnya. Tetapi ada saja series Super Sentai yang sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak, karena cerita yang dibawakan adalah ceritanya yang bernuansa kelam, seperti pembunuhan, perjudian, dan kisah rivalitas antar anggota. Nah, berikut adalah seri Super Sentai yang memiliki cerita dark atau kelam part pertama. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Tokusentai ID supaya terus update berita seputar dunia tokusatsu dan lainnya. Hikari Sentai Maskman. Di daftar ini ada Sentai ke-11 dari serangkaian seri Super Sentai, yaitu Hikari Sentai Maskman. Series ini dirilis pada tahun 1987 sampai dengan 1988. Series ini bercerita tentang 5 orang yang dipilih oleh Komandan Sugata, dan mereka dipilih menjadi manusia berkekuatan super yang bertugas untuk melindungi bumi dari serangan musuh. Beberapa tahun setelah Sugata merekrut dan melatih anggota Maskman, Underground Empire Group siap menyerang bumi, dan Putri Lal dikirim sebagai mata-mata dengan nama samaran Mio. Pada saat menjadi mata-mata, Mio atau Putri Lal jatuh cinta pada Takeru, yaitu sang Ranger Merah. Dengan kisah tersebut, Mio dihukum atas pengkhianatan dan dipenjarakan dalam es. Series ini merupakan seri Super Sentai pertama yang menampilkan cinta terlarang antara anggota tim Sentai dengan villain Super Sentai. Dengan cerita yang begitu kelam dan memiliki nuansa dewasa yang sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Chouju Sentai Lifeman. Selanjutnya ada Chouju Sentai Lifeman. Series ini adalah series Super Sentai ke-12 dari serangkaian series Super Sentai. Pertama kali tayang sejak 1988 sampai dengan 1989, dan series ini memiliki 49 episode. Series ini menceritakan tentang 3 pelajar jenius dari Akademi Iceland. Sayangnya mereka bertiga merasa disia-siakan oleh akademi tersebut, dan mereka memilih untuk bergabung dengan organisasi jahat yang bernama Volt. Ketika mereka berangkat menggunakan pesawat luar angkasa, kelima mantan teman sekelas mereka melihat keberangkatan mereka dengan pesawat tersebut. Sontak mereka bertiga menodongkan senjata api dan mengenai 2 temannya, yaitu Takuji dan Mari. Nah, sebelum kejadian tersebut, kelima murid itu sudah pernah meneliti sebuah kostum luar angkasa. Setelah kematian kedua temannya, 3 yang tersisa yaitu Yusuke, Joe, dan Megumi mengubah kostum luar angkasa tersebut menjadi kostum yang mengalir kekuatan. Mereka bertiga dan 2 anggota tambahan di pertengahan episode bakalan membalas kematian 2 rekannya yang dibunuh oleh organisasi jahat yaitu Volt. Dengan aroma balas dendam tersebut, series ini memiliki cerita pembunuhan yang kelam dan sangat tidak pantas ditonton oleh anak-anak. Chojin Sentai Jetman. Di segmen ini ada Chojin Sentai Jetman. Sentai ini bertemakan burung dan pesawat terbang. Series ini memulai penayangannya dari tahun 1991 sampai 1992 dengan jumlah 51 episode. Nah, series ini berlatar di tahun 1991. Terdapat pasukan pelindung bumi bernama Skyforce yang tinggal di pesawat Earthship. Di pesawat ini, ilmuwan mengembangkan Birdonic Wave yang mampu memberikan kekuatan super bagi pemiliknya. Proyek yang bernama G-Project ini berhasil dan membuat Ayahanda Giri harus memilih 5 orang demi melindungi bumi. Salah satu kandidatnya bernama Ryu Tendo. Namun Earthship diserang Vyram. Vyram adalah organisasi jahat yang ingin menguasai alam semesta. Mereka menghancurkan Earthship dan membunuh semua kandidat Skyforce termasuk kekasih Ryu. Ryu yang menjadi Red Hawk bersama Ayahanda Giri berhasil selamat. Dan misi mereka berdua mencari ke-4 orang tersisa untuk menjadi Jetman. Dengan plot cerita tersebut yang memiliki unsur pembunuhan terhadap anggota Jetman sudah menjelaskan kenapa series ini termasuk series yang memiliki cerita kelam. Tetapi selain pembunuhan terhadap anggota Jetman lama, ada juga anggota Jetman baru yang meninggal di episode terakhir. Gosei Sentai Dai Ranger. Selanjutnya ada Sentai yang bertemakan hewan mitikal, yaitu Gosei Sentai Dai Ranger. Gosei Sentai Dai Ranger bercerita pada 8000 tahun yang lalu, dan terdapat peradaban Deos di Cina Selatan. Kekaisaran Deos terdiri dari 3 suku, yaitu suku Dai, suku Sura atau nenek moyang manusia, dan Gorma yang hidup damai.
Tetapi Gorma mulai mencoba menguasai Deos yang memicu perang antar suku Gorma dan suku Dai. Bertahun-tahun kemudian, suku Gorma bangkit kembali untuk menguasai dunia. Untuk melawan mereka, Master Kaku mengumpulkan 5 pemuda dengan kemampuan Ki yang tinggi. Dari segi cerita yang sangat kental akan perselisihan antar suku, Dai Ranger sangat cocok ditonton untuk kalangan remaja ke atas. Dan ada sedikit humor di series ini yang dibangun oleh Go, yaitu sang White Tiger. Mirai Sentai Time Ranger. Mirai Sentai Time Ranger ini memiliki konsep cerita perjalanan waktu, atau bisa dibilang time traveler. Series ini merupakan series pembuka di era 2000-an, dan dengan konsep perjalanan waktu tersebut menjadi cerita yang sangat fresh pada masa itu. Cerita dari series ini yaitu mengenai 5 orang yang dipilih menjadi manusia berkekuatan super yang bertugas untuk melindungi bumi dari serangan musuh. 4 orang dari anggota Time Ranger berasal dari 3000 tahun. Keempat anggota tersebut berasal dari Time Protection Department, dan mereka datang ke tahun 2000 untuk menangkap penjahat yang melarikan diri ke tahun 2000. Penjahat tersebut bernama Dol Nero. Anggota kelima dari series ini yaitu Tatsuya adalah manusia dari tahun 2000, bukan dari tahun 3000 seperti anggota Time Ranger lainnya. Lalu sisi kelam dari series ini memiliki beberapa adegan perampokan ala mafia yang cukup sadis. Selain itu juga dibumbui dengan adanya drama antar keluarga. Dan ada juga anggota yang mati di series ini yaitu Time Fire. Selain kejadian yang sudah kita sebutkan di atas, ada banyak sekali adegan kelam yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak karena bisa mengakibatkan traumatis tersendiri. Bakuryu Sentai Aba Ranger. Aba Ranger atau bisa disebut Bakuryu Sentai Aba Ranger adalah seri Super Sentai yang bertemakan dinosaurus. Series ini adalah series kedua yang menggunakan konsep dinosaurus, setelah sebelumnya ada Zyuranger. Nah, series ini bercerita tentang 6 juta tahun yang lalu. Terjadi kecelakaan meteorit di bumi yang mengakibatkan terbunuhnya dinosaurus. Tetapi sebenarnya, kejadian itu membagi bumi menjadi 2 semesta, yaitu dunia manusia dan Dino World, atau dunia dinosaurus. Asuka, yaitu seorang saurian, datang ke bumi untuk mencari 3 orang yang akan menjadi Aba Ranger untuk menghentikan ambisi Evolions. Jadi di mana letak nuansa kelam atau dark di series ini? Nah, yang membuat cerita ini sedikit kelam yaitu Aba Regular, si Sentai putih dari series ini. Dia merupakan mantan pemimpin Evolions, atau bisa disebut villain di series Aba Ranger. Selain sempat menjadi pemimpin Evolions, Aba Regular juga sempat menjadi rekan setim dari anggota Aba Ranger. Dan series ini, kematian Aba Regular memiliki cerita yang sangat kelam, karena Dinomander atau changer dari Mikoto Nakadai diatur untuk bisa meledak ketika ia berubah menjadi Aba Regular. Dan dia memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama mekanya di luar angkasa, supaya anggota lainnya tidak terkena ledakan dari kematiannya. Nah, tadi adalah pembahasan seri Super Sentai yang memiliki cerita dark atau kelam part pertama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Kalau kalian tidak suka video ini, jangan ragu untuk mendislike video ini. Dan kalau ada kesalahan dalam video ini atau ada saran buat video lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasannya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Tokusatsu ID supaya terus update berita seputar dunia Tokusatsu dan lainnya. Bye-bye.